depan gue tuh udah teriak daripada alhamdulillah karena di saat itu gue pakai seatbelt parah. Laura juga pakai seatbelt tapi dia cuma pakai bawah doang karena orang mabok atau kaget mobil Blok M kecelakaannya di Senopati atau. Halo, gue Gagal Muhammad terkait berita-berita yang lagi trending banget dan bahkan sampai ke TikTok, Twitter, dan akun-akun gosip di Instagram. Gue di sini mau memberikan beberapa penjelasan untuk meluruskan masalah tersebut supaya nggak cuma ada cerita dari satu pihak aja yang memojokkan satu pihak doang. Laura bilang nggak bisa jalan karena dia mabuk sambil kerja. Nah, pertama ya emang bener di hari itu kita semua emang habis minum, bukan gue doang, kita semua minum situ. Terus dari tempat kita minum, gue nawarin buat karena gue tahu emang gue habis minum gue pengen makan, gue makan biar gue ngesobarapin diri gue sendiri. Terus ya udah akhirnya gue makan sama teman gue ngobrol-ngobrol. Habis itu kayak gue udah merasa gue udah fine, gue udah oke, gue jalan pulang. Di situ Laura posisinya masih mabok, oke. Kita jalan pulang. Pas emang kejadian dan dari situ kejadiannya dari Blok M tempat makan Blok M, dan kejadian itu baru pas di Jagorawi. Itu kan kalau buat orang mabok itu lumayan jauh loh intinya. Kecuali dari Blok M kecelakaannya di Senopati atau di daerah mana, oke lah itu fine banget. Tapi ini dari Blok M baru kecelakaannya pas di Jagorawi dan kita mau keluar tol. Menurut gue emang itu benar-benar emang di malam itu gue sendiri emang lagi capek banget, emang kita habis beberapa aktivitas, terus malamnya kita keluar lagi. Nah disitu gue emang lagi capek, terus sempat ketiduran bentar. Gue pas langsung gue bangun beberapa detik, bangun depan gue tuh udah daripada gue ngantem truk lebih parah, kita berdua bakal lebih parah, jadi mending gue ambil kanan. Karena gue banting kanan terlalu kaget, mobil akhirnya kepelintir kebalik dan ya seperti itu kejadiannya. Poin yang gue pengen bahas adalah di sini kejadiannya bukan gue yang bikin dia jadi kayak gini, karena kita kecelakaan bareng-bareng. Kita bukan dia doang yang sakit, tapi gue juga kena kok, gue juga luka. Cuma alhamdulillah karena di saat itu gue pakai seatbelt. Laura juga pakai seatbelt, tapi yang kalau kalian tahu yang pakai seatbelt tapi atasnya dibuka doang, jadi cuma bawah doang. Jadi dia cuma pakai bawah doang, atasnya enggak. Untungnya juga masih pakai seatbelt, walaupun cuma satu. Kita nggak tahu kalau misalnya dia nggak pakai seatbelt sama sekali, bonus kan. Kita di sini nggak bisa bilang kalau Laura nggak bisa ini harga lu nih, gue nggak bisa, kayak Laura nggak bisa jalan karena dia mabuk. Kan kita nggak ada yang tahu, itu semua menurut gue sendiri ya itu semua jalan Tuhan. Kalau emang bakal kayak gitu ya bakal kayak gitu. Even gue kalau emang Tuhan buat pengen gue yang mati atau gue bakal nggak bisa jalan juga, Tuhan pasti bakal bikin kayak gitu. Udah buat celaka dan tidak bertanggung jawab. Di situ kita kecelakaan bareng-bareng, gue tegasnya kita kecelakaan bareng-bareng, bukan cuma Laura doang yang gue tabrak atau Laura lagi nyebrang terus gue tabrak, kan enggak, kita kecelakaan bareng-bareng. Dan gue juga ikut kecelakaan, dan itu juga mobil gue sendiri. Masa gue mau ngerusakin mobil gue sendiri, ya kan? Logikanya kayak gitu. Dan yang nggak mungkin aja sih ada orang mau mencelakai diri sendiri buat mencelakai orang lain. Gue dari hari dimana kecelakaan sampai selesai, gue selalu tanggung jawab bareng dia. Gue selalu nemenin dia, gue yang bantu ngerawat dia. Sampai dia keluar dari rumah sakit pun gue tetap nemenin dia. Gue hampir 24/7 gue di rumahnya dia, sama sekali nggak. Gue di rumah mungkin dari Jumat sama Sabtu di rumah doang, dan itu tapi tetap malamnya ke dia terus. Dan setiap dia mau terapi atau dia treatment, gue selalu bantu gendong dia sampai ke mobil, gue selalu bantu dorong dia. Karena setiap dia mau terapi itu nggak ada orang lagi yang bisa ngebantu gendong dia. Atau pas dia setiap dia mandi, gue juga bantu ngangkatin dia. Keluarga gue udah sebisa mungkin bertanggung jawab buat ngebantu mereka secara finansial. Tapi ya reason pertama adalah pas kejadian ini itu lagi pandemi COVID, semua usaha bisnis juga pasti ada masa naik dan turunnya. Tapi kita berusaha mungkin buat ngasih ke Laura. Dan yang kedua adalah di mana pas keadaan gue harus bisanya ngebantu kerjaan bisnis nyokap gue harus di stay juga di Laura. Itu penghambat kedua kenapa kita susah banget buat bisa lebih cepat ngebantu Laura. Gue nggak sama sekali meninggalkan Laura karena orang ketiga, karena sama sekali kita nggak ada orang ketiga yang buat gue mau putusin Laura. Itu hal bodoh menurut gue ya kalau emang gue ngelakuin itu. Tapi kita putus karena emang pertama yang gue mikir itu yang terbaik buat dua-duanya, karena kita semua punya kehidupan masing-masing. Gak mungkin gue bisa terus-terusan stay di situ terus, karena gue juga punya pekerjaan di luar, gue juga harus bantu nyokap gue gitu. Keputusan yang kita ambil berdua buat kebaikan berdua. Reason kedua adalah ya orang tua kita juga memang udah mungkin satu sama lain udah memutuskan buat kayak ya
ya udahlah kalian nggak pesan lagi, tapi tetap kok kita bakal tanggung jawab semuanya, event gak bareng pun kita bakal tanggung jawab. Jadi buat kalian yang pikir kalau karena orang nggak bisa jalan atau karena orang ketiga, itu sama sekali nggak benar. Karena kalau emang orang bisa jalan, kenapa nggak dari hari, kenapa nggak dari day one or bulan kedua atau bulan ketiga gue pasti, kenapa harus tahun gue nunggu gue buat diri gue sendiri, gue ngelepasin kerjaan-kerjaan yang emang harusnya gue bisa dapat tapi gue lepasin buat dia. Itu kenapa nggak gue lepasin dari awal, gue putusin dari awal, kan kayak gitu. Karena emang beneran ini yang putusan buat kita berdua yang terbaik. Pas saat kita mau putus pun, gue sama Laura udah ngobrol kayak kita putus baik-baik dan sama sekali gak mau ada masalah, karena gue juga nggak, karena menurut gue juga gak mau ada masalah sama Laura, dan Laura juga kayak kita pengen tetap punya hubungan baik aja. At least kita masih sering ngobrol, gue masih sering chat sama Laura, kita masih sering ngobrol, dan gue sendiri kaget tiba-tiba pas kemarin gue bangun, semua teman-teman gue pada ngobrol kayak, gak lu ini sampai manajer gue juga pada nanya, kak gak kamu apa ini, kayak kok bisa tiba-tiba jadi kayak gitu, padahal kayak kita aja sering ngobrol baik-baik, cerita tentang lagi ngapain, kejadian apa aja, tapi ternyata dia yang memutuskan buat ngomong kayak gini, si gak pernah hargain gue cek, si bikin bangkrut dari awal pacaran. Oke. Gue sama Laura udah 2 tahun berjalan. Nah, gue rasa dia udah cukup pintar untuk tidak melanjutkan hubungan ini kalau emang gue ngerugiin dia, atau bikin bangkrut dia, atau tidak menghargai dia, ataupun morotin dia seperti yang dia bilang. Kalau kan semua manusia punya otak, semua manusia dikasih Tuhan punya pikiran yang buat berpikir lebih jernih, lebih cerdas aja sendiri buat mengambil keputusan. Dan ada satu hari dimana kayak itu udah hubungan kita udah hampir mau setahun. Di hari itu dia sendiri yang mutusin gua, dan gue udah bilang ke dia, gue tipe orang dimana kalau gue udah putus gue nggak bakal bisa balikan, gue nggak bakal mau balikan. Jadi waktu dia putusin gue akhirnya gue pergi. Besoknya dia benar-benar nyamperin gue ke rumah temen gue. Di situ gue udah tahu nih dia bakal nyamperin gue ke rumah temen gue. Akhirnya besok pas dia nyamperin temen gue, dia sampai nungguin gue gini kayak, dan gue emang juga masih sayang, dan akhirnya kita balikan. Di situ kan kita bisa lihat gimana dia, sedangkan sekarang lucu dia malah ngomong kayak gini, terus pas gue udah mau end the relationship, dia malah bilang kayak gue nggak hargain dia, gue bikin dia bangkrut. Pas putus kenapa nggak ya udah udahin aja, kenapa masih mau diperjuangin kayak gitu kalau emang lu ngerasa kayak gitu. Gue dibilang gue juga maling, gesek duit ATM ceweknya tanpa izin, dan ada beberapa akun-akun Instagram yang bilang kayak gue ngambil duit Laura buat beliin Laura iPhone 11 tanpa izin dia. Jadi sebelum kita bikin video aja, gue nggak ada kepikiran sama sekali buat bikin video itu, dan dia sendiri yang came up with the idea. Kalau dia bilang kayak, jadi ntar aku kan mau beli iPhone nih, dia sendiri mau beli iPhone, kamu ntar pura-pura aja kayak kamu ngegesek ATM aku, dan itu ATM sendiri gue yang bikin, itu ATM BCA gue bikin sengaja karena dia nggak bisa bikin kartu ATM ini karena dia kan WNH. Jadi gue bikinin dia ATM BCA dari gue sendiri, gue bikinin karena dia pengen punya kartu lain juga. Akhirnya gue bikinin dia kartu BCA baru. Nah, makanya kenapa gue tau pinnya, karena itu gue yang bikin sendiri. Dia minta tolong gue buat bikinin kartu ATM. Dia sendiri yang bilang kayak, udah ntar kamu pura-pura ngegesek kartu aku, beli ke iPhone, ntar kayak kita ya gimmickin aja semuanya. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Sekarang gue baru cerita ya gitu. Karena gosip-gosip yang di luar udah mulai nggak kondusif, jadi kayak gue harus ceritain apa yang terjadi di belakang layar kita kayak gitu. Nah, ini yang gue dengar juga ada beberapa yang mereka ngebahas soal Ducati. Nah, Ducati itu yang kalian tahu itu adalah sebenarnya Ducati yang kita pakai di Bali itu, dan itu kita sewa buat kita pakai bareng-bareng dan kita pakai sehari-hari, dan itu emang dua-duanya pun ya emang mau pakai motor di situ kita, karena pertama Bali macet dan kita pengennya lebih efisien aja naik motor. Dan emang gue yang nawarin atau gue yang nyaranin kayak, kita pakein aja kalau mau kayak gitu. Motor gue yang di Jakarta itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan Ducati yang di Bali, jadi pure motor gue yang itu punya gue sendiri. Dan soal motor gue di Jakarta itu gue beli pakai duit gue sendiri dari gue SMA kelas 2, gue beli itu. Jadi teman-teman SMA gue tahu semua itu motor gue beli sendiri, dan mungkin emang ada sempat Laura masukin duitnya, dan itu karena waktu gue lagi ulang tahun, terus dia juga bingung mau ngasih gue apa, dan gue bilang kayak, udah terserah kamu mau ngasih apa, terus everything is fine for me, like kalau dia mau ngasih apapun gak apa-apa. Terus tiba-tiba dia kayak, udah aku tambahin aja buat apa, kamu kan karena gue lagi masih build up lagi motor gue biar lebih bagus. Nah, dia bilang dia menambahin beberapa buat masukin ke dalam motor. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, ini gue ada dikirimin komen gini. Jadi Gaga tuh punya abang, nah abangnya tuh punya bengkel atau apa gitu.
Nah mobilnya gonta-ganti ya dari situ, plat nomor diubah. Bahwa sumpah aku udah lama tahu Soalga. Oke, pertama sini gue gak punya kakak sama sekali, gue cuma udah bersaudara, gue sama adik gue cewek, dan kalian semua juga tahu adik gue yang mana. Dan untuk mobil yang semua dari dulu gue pakai itu mobil keluarga gue sendiri, itu mobil gue sendiri, gak ada sama sekali gue ganti plat nomor. Dan lu tahu dari mana gue ganti plat nomor gitu, kayak lu bisa tahu dari mana. Dan yang kedua adalah lu siapa, lu tahu lama soal gaga. Kalau lu tahu lama soal gaga, lu gak mungkin ngomong kayak gitu soal kita bisa. Nah, ini kita bisa agak agak lucu sih, karena mereka mikir gue yang bikin kita bisa, sedangkan dia emang yang kita bisa itu Laura yang minta. Di situ ada teman-teman semua kok, ada teman gue, ada Noel, Shannon, Lula, Canon, mereka semua juga ada. Nah, di situ mereka semua tahu kalau misalnya Laura yang minta bikin kita bisa, tapi emang reasonnya dia mau bikin kita bisa buat ngebantu orang-orang lain. Jadi hasil kita bisa itu bukan buat dia, tapi dia mau galang dana buat orang-orang yang membutuhkan yang lain. Jadi tapi intinya adalah Laura sendiri yang minta buat bikin kita bisa. Gue minta banget sama kalian semua netizen Indonesia yang cerdas, tolong banget jangan menyangkut pautkan semuanya ke keluarga gue, orang tua gue, manajer gue, even ke adik gue atau ke manajemen gue pun, tolong jangan sama mereka, karena kita keluarga udah mikirin baik-baik, dan kita yang sama kayak gue jelasin di poin pertama, kalau kita semua udah benar-benar bakal bertanggung jawab dan kita semua lagi fight buat bantu Laura. Cuma emang semuanya butuh proses, dan kalian semua tahu di masa-masa pandemi ini gak semua gampang. Jadi kita bakal, tapi kita tetap bakal bertanggung jawab sebisa mungkin. Jadi mungkin udah cukup buat semuanya. Mungkin itu yang bisa gue jelaskan untuk masalah ini. Karena di sini semua bukan cuma soal gue atau karena gue cuma mau membenarkan, gue juga nggak membenarkan apa yang gue lakuin. Dan di sini setidaknya gue meluruskan apa yang perlu diluruskan. Gue mau minta maaf untuk Laura atas semua hal yang mungkin menyakiti hatinya, dan kejadian-kejadian tidak sama sekali terduga atau kita nggak bakal tahu, karena itu semua udah jalan Tuhan. Lah, gue harap dengan yang Laura lakuin saat ini udah membuat Laura puas, dan gue juga jadi tahu apa yang perlu gue lakuin tentang perasaan gue buat hubungan kita yang sekarang ini.